Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai brand identity dan visual merchandising. Materi ini kami susun untuk memahami bagaimana identitas sebuah merek dapat ditampilkan melalui visual toko dan penyajian produk. Sebelum memasuki inti materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam penyusunan presentasi ini. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota yang berperan dalam pengumpulan materi, penyusunan konten, serta pembuatan slide, yaitu Arfa Ahmad, Ilham Pratama, Luni Nuraziza, Resya Permatasari, Rizky Abdul Syarif, Sabto Nur Hidayat, dan Zainah Makbulah. Kami bekerja sama untuk memastikan presentasi ini tersusun dengan baik dan dapat disampaikan secara jelas. Brand identity adalah ciri khas sebuah merek yang membuat konsumen langsung mengenali dan mengingat produk atau toko tersebut, meskipun belum melihat nama mereknya. Dalam visual merchandising, brand identity tidak hanya berupa logo, tetapi juga mencakup warna, tipografi, bentuk kemasan, gaya desain, tata letak display, hingga suasana keseluruhan yang ingin ditampilkan oleh sebuah merek. Elemen-elemen tersebut harus disusun secara konsisten agar mampu menciptakan kesan yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Semakin konsisten brand identity diterapkan dalam visual merchandising, semakin mudah konsumen mengenali karakter dan nilai sebuah merek hanya dari tampilannya. Faktor-faktor visual yang membentuk brand identity dalam visual merchandising. Pertama, tampilan toko. Tampilan toko merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen. Dari tampilan inilah konsumen langsung menilai apakah sebuah toko menarik, profesional, dan layak dikunjungi. Tampilan toko yang konsisten dengan brand identity akan membuat konsumen lebih mudah mengenali karakter merek tersebut. Kedua, cara produk disusun. Susunan produk menggambarkan kerapian dan profesionalitas sebuah merek. Penataan yang baik menunjukkan bahwa merek tersebut memiliki konsep yang jelas, memahami kebutuhan konsumen, dan memperhatikan pengalaman berbelanja. Ketiga, warna yang digunakan. Warna berperan besar dalam membentuk suasana dan memengaruhi emosi konsumen. Setiap warna memiliki makna tersendiri, sehingga pemilihannya harus sesuai dengan karakter merek. Warna yang tepat dapat meningkatkan daya tarik visual dan memperkuat identitas merek. Keempat, gaya desain dan promosi. Gaya desain adalah cara merek menampilkan diri, apakah ingin terlihat modern, santai, mewah, ceria, atau sederhana. Desain visual yang konsisten, termasuk pada poster, banner, signage, dan dekorasi, akan membantu menciptakan citra merek yang lebih kuat dan mudah dikenali. Peran brand identity. Pertama, alat komunikasi pemasaran. Brand identity menjadi media utama untuk menyampaikan pesan, karakter, dan nilai sebuah merek kepada konsumen melalui warna, logo, desain, dan gaya komunikasi. Merek dapat menunjukkan siapa mereka dan apa yang ingin mereka tonjolkan. Kedua, penanda keunikan produk. Brand identity membantu membedakan produk dari kompetitor. Meskipun produknya serupa, identitas merek yang kuat akan membuat konsumen langsung tahu mana produk milik merek tersebut. Inilah yang membuat merek terlihat unik dan mudah dikenali. Ketiga, pembentuk hubungan emosional dengan konsumen. Brand identity mampu membangun rasa kedekatan dengan konsumen. Ketika identitas merek sesuai dengan nilai dan gaya hidup konsumen, akan terbentuk hubungan emosional yang membuat konsumen merasa cocok, nyaman, dan loyal. Keempat, penguat posisi merek. Brand positioning. Identitas merek yang konsisten akan memperjelas posisi merek di benak konsumen. Apakah merek tersebut terlihat mewah, murah, modern, elegan, ceria, atau ramah anak muda? Posisi yang jelas membuat merek mudah diingat dan dipercaya. Kelima, dasar pengambilan keputusan konsumen. Konsumen sering menjadikan identitas merek sebagai acuan untuk memilih produk. Visual yang menarik, gaya yang konsisten, serta citra yang kuat dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Keenam, konsumen sering membeli merek
bukan hanya produk. Brand identity yang kuat membuat konsumen merasa bangga atau percaya saat membeli suatu merek. Mereka tidak hanya membeli fungsi produk, tetapi juga citra, pengalaman, dan nilai yang melekat pada merek tersebut. UNSU, Ensure Brand Identity. 1. Nama merek brand name, kriteria nama merek yang baik. Unik, mudah diingat, mudah diucapkan, tidak bermakna negatif. Contoh, Aqua, Samsung, Indomie. 2. Logo adalah identitas visual utama merek. Jenis logo, Wordmark, Google, simbol, Apple, combination, mark Adidas. Fungsi logo, membangun pengenalan merek menjadi ciri khas yang mudah diingat. 3. Warna merek, warna menciptakan kesan pertama pada konsumen. Dipakai pada rak display, kemasan, poster, banner promosi. Alasan penting, warna cepat diproses mata, membantu konsumen mengenali merek. Warna cerah, ceria, atau energi. Warna gelap, elegan, atau profesional. 4. Tipografi jenis huruf digunakan pada nama produk, label, harga, banner, and promo. Alasan, huruf yang jelas membuat informasi lebih mudah dibaca konsumen. A. Logo. Selanjutnya ada unsur visual dari brand identity, yaitu logo. Logo adalah tanda pengenal utama sebuah merek yang berfungsi untuk membedakan merek tersebut dengan merek lain. Logo yang baik memiliki beberapa kriteria, seperti mudah dikenali, mudah diingat, tidak terlalu rumit. Logo inilah yang menjadi identitas utama dan pertama kali dilihat oleh konsumen. Misalnya, logo dipasang pada papan nama agar toko mudah ditemukan. Logo ditempatkan di etalase untuk menarik perhatian orang yang lewat. Logo dicantumkan pada kemasan produk agar produk mudah dikenali di rak. Artinya, logo berperan penting dalam membangun identitas merek dan membantu konsumen mengenali sebuah brand dengan cepat. B. Warna. Selanjutnya ada unsur visual dari brand identity, yaitu warna. Warna merek harus digunakan secara konsisten pada semua tampilan agar identitas merek mudah dikenali oleh konsumen. Dalam visual merchandising, warna diterapkan pada beberapa bagian, seperti dinding, toko, rak display, kemasan, produk, poster, dan banner promosi. Warna merupakan elemen visual yang paling cepat ditangkap oleh mata, sehingga sangat membantu proses pengenalan merek. Misalnya, penggunaan warna cerah memberikan kesan ceria, segar, dan mencerminkan merek yang menyasar anak muda. Penggunaan warna gelap memberikan kesan elegan, mahal, dan mencerminkan merek premium. Artinya, warna berperan penting dalam membangun citra merek dan memperkuat identitas brand di benak konsumen. C. Tipografi. Tipografi adalah gaya tulisan atau jenis huruf yang digunakan oleh sebuah merek untuk menyampaikan informasi sekaligus membentuk karakter merek tersebut. Tipografi tidak hanya berfungsi sebagai tulisan biasa, tetapi juga menjadi elemen visual yang membantu menunjukkan kepribadian dan citra suatu merek. Dalam visual merchandising, tipografi memengaruhi bagaimana konsumen membaca, memahami, dan merasakan pesan yang disampaikan. Pemilihan jenis huruf yang tepat dapat membuat merek terlihat profesional, modern, elegan, ceria, atau ramah, sesuai dengan karakter yang ingin ditampilkan. Tipografi yang baik harus mudah dibaca pada jarak dekat maupun jauh, konsisten di semua media, label harga, banner, poster, display toko, sesuai dengan konsep dan identitas merek. Tidak terlalu banyak variasi agar tampilan tetap rapi. Dengan tipografi yang tepat, konsumen dapat langsung mengenali gaya suatu merek meskipun hanya dari cara tulisannya. Penggunaan tipografi dalam toko. Dalam sebuah toko, tipografi digunakan pada berbagai media, antara lain nama produk, agar konsumen mudah mengenali dan membedakan produk satu dengan yang lain. Label harga, supaya informasi harga jelas dan mudah dibaca. Banner, poster, dan papan promosi, untuk menarik perhatian konsumen dan menyampaikan pesan promosi secara efektif. Alasan tipografi sangat penting. Pemilihan tipografi yang tepat akan membantu konsumen membaca dan memahami informasi produk dengan lebih cepat. Tulisan yang jelas dan rapi
dapat mengurangi kebingungan konsumen, meningkatkan kenyamanan berbelanja, serta menciptakan kesan profesional terhadap merek. Selain itu, tipografi juga berperan dalam membangun citra merek. Apakah merek tersebut ingin terlihat modern, sederhana, ramah, atau elegan? Contoh, penerapan tipografi. Huruf tebal dan berukuran besar digunakan agar tulisan mudah dibaca dari jarak jauh. Misalnya pada nama toko atau banner promosi. Jenis huruf ini memberi kesan kuat, tegas, dan menarik perhatian. Huruf tipis dan simple biasanya digunakan pada label atau informasi tambahan. Tipografi ini memberi kesan modern, bersih, dan rapi, sehingga cocok untuk merek yang ingin terlihat kekinian dan profesional. D. Desain visual. Pada bagian ini kita membahas tentang desain visual dalam brand identity. Desain visual mencakup 3 hal penting, yaitu bentuk kemasan, tata letak display, dan dekorasi atau interior toko. Ketiga elemen ini sangat berpengaruh dalam membentuk kesan pertama konsumen. Alasannya, desain visual yang baik bisa membuat produk terlihat lebih menarik, lebih rapi, dan lebih nyaman dilihat. Contohnya, ketika produk disusun dengan rapi, jaraknya tidak terlalu sempit dan tampilannya bersih, maka konsumen akan betah melihat-lihat dan lebih tertarik untuk membeli. Jadi, desain visual berfungsi sebagai cara untuk memperkuat identitas merek melalui tampilan yang konsisten dan enak dilihat oleh konsumen. Selanjutnya ada unsur non-visual dari brand identity. Unsur non-visual adalah nilai, pesan, atau karakter yang ingin disampaikan oleh sebuah merek kepada konsumen. Contohnya bisa berupa merek ramah lingkungan, merek anak muda, merek premium. Nilai merek inilah yang menentukan bagaimana tampilan visual harus dibuat. Misalnya, jika merek bersifat ramah lingkungan, tampilan visual biasanya memakai bahan kayu, warna alami, dan kesan natural. Jika target konsumen adalah anak muda, desain akan dibuat lebih cerah, kreatif, dan unik. Untuk merek premium, tampilan visual dibuat elegan, minimalis, dengan pencahayaan yang fokus. Artinya, non-visual brand identity berfungsi sebagai arah untuk menciptakan visual merchandising yang sesuai dengan karakter merek. Pada slide ini kita membahas hubungan antara brand identity dan visual merchandising dalam menata tampilan toko. Brand identity menjadi dasar utama. Jika brand identity jelas, maka seluruh display di toko akan terlihat satu konsep, tidak campur aduk, dan konsumen bisa langsung memahami karakter toko tersebut. Visual merchandising sendiri adalah bentuk nyata dari penerapan brand identity. Contohnya, jika brand identity sebuah toko adalah sporty, maka tampilan display akan dibuat lebih dinamis, warnanya kuat dan kontras, serta penataan produknya memberi kesan aktif dan energik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa visual merchandising dan brand identity saling berkaitan. Brand identity memberikan arahan, sedangkan visual merchandising menjadi wujud nyata dari identitas tersebut dalam bentuk tampilan toko. 1. Indomie, nama brand Indomie. Logo, tulisan Indomie dengan garis lengkung khas. Warna, merah, biru, hijau, dan kuning. Slogan, Indomie seleraku. Tipografi, sederhana, mudah dibaca, citra brand, dekat dengan masyarakat, praktis, lezat, target pasar, semua usia, terutama pelajar dan keluarga. 2. Nike, nama brand Nike, logo, sus centang melengkung, warna, hitam dan putih, sering dipadukan dengan warna lain. Slogan, Just Do It. Tipografi, sederhana, tegas, modern, citra brand, sporty, kuat, percaya diri, bersemangat. Target pasar, atlet dan anak muda. Sri, Gojek, nama brand Gojek. Logo,
lingkaran hijau dengan titik putih terhubung. Warna hijau dan putih. Slogan atau tagline: aman, cepat, mudah. Tipografi modern dan sederhana. Citra brand praktis, cepat, inovatif, terpercaya. Target pasar masyarakat perkotaan yang butuh layanan digital dan transportasi. Penerapan brand identity pada usaha dan UMKM sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak harus mahal atau rumit. Yang penting, identitas mereknya jelas dan konsisten. Contohnya, penggunaan logo yang sederhana tetapi mudah dikenali akan membantu konsumen mengingat merek tersebut. Pemilihan warna utama cukup 1 sampai 2 warna, juga membuat tampilan usaha terlihat rapi dan tidak berantakan. Kemasan yang rapi dan menarik dapat memberikan kesan profesional. Meskipun usaha masih berskala kecil, selain itu, display atau tampilan produk yang konsisten, baik di toko maupun di media sosial, akan membuat merek lebih mudah diingat oleh konsumen. Sebagai contoh, pada UMKM minuman, penggunaan warna yang cerah dapat menarik perhatian pembeli. Logo yang dicetak pada cup atau kemasan akan membuat produk lebih mudah dikenali. Penataan meja jualan yang sesuai dengan warna dan konsep. Merek juga dapat membuat tampilan usaha terlihat lebih rapi dan menarik. Dengan penerapan brand identity yang baik, usaha akan terlihat lebih profesional, lebih menarik, dan lebih dipercaya oleh konsumen. Brand identity memiliki banyak manfaat bagi sebuah usaha. Manfaat pertama adalah membuat merek lebih mudah dikenali oleh konsumen, sehingga orang langsung ingat ketika melihat logo, warna, atau gaya tertentu. Selain itu, brand identity juga berfungsi untuk membedakan produk kita dari pesaing, agar tidak terlihat sama di pasaran. Brand identity yang baik dapat membangun citra merek yang positif dan profesional. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Dengan kepercayaan tersebut, nilai jual produk pun akan meningkat. Tidak hanya itu, brand identity juga mempermudah proses promosi dan pemasaran karena pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan konsisten. Dalam jangka panjang, brand identity yang kuat dapat menciptakan loyalitas pelanggan, sehingga konsumen akan terus memilih merek tersebut. Tampilan toko merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen. Kesan pertama ini sangat penting, karena dapat menentukan apakah konsumen tertarik untuk masuk atau tidak. Desain eksterior dan interior toko, seperti etalase, pencahayaan, kebersihan, serta penataan ruang, sangat memengaruhi kenyamanan konsumen. Jika tampilan toko terlihat rapi, bersih, dan menarik, maka konsumen akan merasa lebih nyaman saat berbelanja. Tampilan toko yang sesuai dengan konsep merek juga dapat memperkuat brand identity. Dengan begitu, konsumen tidak hanya tertarik untuk masuk, tetapi juga memiliki pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Semua elemen brand identity harus digunakan secara konsisten, baik di toko, kemasan, media sosial, maupun promosi. Konsistensi ini membantu membangun kepercayaan konsumen dan membuat merek lebih mudah diingat dalam jangka panjang. Brand identity tidak hanya terlihat dari logo atau desain, tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Pengalaman ini meliputi pelayanan karyawan, kenyamanan saat berbelanja, hingga kesan setelah menggunakan produk. Jika konsumen mendapatkan pelayanan yang ramah dan pengalaman yang menyenangkan, maka mereka akan memiliki kesan positif terhadap merek tersebut. Pengalaman yang positif ini akan memperkuat citra merek di benak konsumen. Sebaliknya, pengalaman yang buruk dapat merusak citra merek, meskipun produk yang ditawarkan berkualitas baik. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa brand identity merupakan pondasi penting dalam pemasaran. Brand identity mencakup visual, komunikasi, serta nilai yang dimiliki oleh sebuah merek. Dengan brand identity yang kuat dan konsisten, sebuah merek akan lebih mudah dikenali, dipercaya, dan diingat oleh konsumen. Oleh karena itu, konsistensi menjadi kunci utama dalam keberhasilan sebuah merek. Sekian penjelasan tentang brand identity. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika konsumen mendapatkan pelayanan yang ramah dan pengalaman yang menyenangkan, maka mereka akan memiliki kesan positif terhadap merek tersebut. Pengalaman yang positif ini akan memperkuat citra merek di benak konsumen. Sebaliknya,
Pengalaman yang buruk dapat merusak citra merek, meskipun produk yang ditawarkan berkualitas baik.